Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, selamat kita beribadah di rumah Tuhan. Mari sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mengarahkan hati dan pikiran kita, serta kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah Dia berikan dalam hidup kita. Kasih
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami mau mengucap syukur. Oh, ku bersyukur Bapa, haleluya. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Oh, saya undang Ibu Gembala untuk mentahbiskan ibadah pada hari ini. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, haleluya.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami siapkan hati, pikiran, perasaan kami untuk berbakti kepada Tuhan. Kuduskan kami semua Tuhan, ampuni dosa salah kami. Layakkan kami untuk mempersembahkan persembahan rohani kami kepada Tuhan. Hamba buka, tabiskan kebaktian pagi hari ini, di hari Minggu yang indah ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berikan salam kanan kiri kita. Katakan selamat datang di rumah Tuhan. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita maju sebagai umat Tuhan. Umat yang pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bersama-sama, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Puji Tuhan.
Haleluya, haleluya. Haleluya, berikan sorak pujian bagi Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini, bahwa apa yang disediakan Tuhan itu luar biasa, yang terbaik buat kita. Amin. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tapi Tuhan menyediakannya buat kita. Haleluya. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Haleluya. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Amin. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan dengan iman. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, sekali lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak sanggup. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu,
ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau sudah hadir, Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan belajar kebenaran yang dari Engkau sendiri. Kami mohon urapi setiap kami Tuhan. Urapi jemaat-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kami belajar sesuatu yang baru pada hari ini. Biarlah kami belajar dan menyimpannya dalam hati. Apa yang Kau inginkan, biarlah kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan segalanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan pada pemberita firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada kekuatan. Kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang tidak meninggalkan setiap kita. Tuhan yang peduli kepada segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan baca pemberitaan firman Tuhan.
Mari kita buka di Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan baca pemberitaan firman ini. Ya. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau minggu lalu ya hambanya memberitakan firman tentang ada kondisi-kondisi hidup dalam kekhawatiran, ketidaktahuan akan hari esok. Nah, ada momen-momen yang melemahkan kehidupan, bukan hanya kekhawatiran, tapi ketakutan. Ketakutan itu apa? Di mana tahu kenyataan, jadi bukan tidak tahu ya besok gimana. Nah, kali ini tahu besok ini seolah-olah dalam lembah kekelaman, seolah-olah dalam hal-hal yang berat, seolah-olah dalam kondisi yang sangat ingin membuat menyerah. Kondisi kita lemah. Ada kalanya kita terasa hidup yang sangat kuat ya. Oh menang, dalam pergumulan menang. Diberkati, pekerjaan lancar, dapat keuangan yang cukup. Tampaknya kuat, tapi ada masa-masa di mana kita mulai lemah. Mulai ingin menyerah dengan kondisi yang ada. Tapi hari ini firman Tuhan bawa tentang kekuatan di dalam Yesus. Nah, sebagai orang percaya kita tidak dipanggil untuk hidup dalam kelemahan dan ketakutan. Ada beberapa paham kehidupan di mana kalau kita dalam masalah yang berat itu bisa berarti kita dalam ujiannya Tuhan. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jadi kalau dalam permasalahan, oh berarti kuasa Tuhan nyata. Tapi Tuhan tidak panggil kita hanya hidup dalam kondisi yang lemah itu, atau dalam ketakutan, sebaliknya kita dipanggil dalam hidup, dalam kekuatan yang berasal dari Yesus. Amin. Kalau kita melihat ada beberapa sumber-sumber, bisa? Nah, oke, ini dia. Nah, dalam kondisi ini mungkin ada pertanyaan, dari mana saya bisa mendapatkan kekuatan untuk maju? Jadi, dari mana ya? Kalau orang bahasa Nathan ya dari mana gitu. Menekankan dari mana gitu sambil melotot sedikit ya, sambil lihat kanan kiri dari mana? Mau hidup ya apa caranya? Nah, waktu kuat ya, ada kalanya kuat kita. Wah bisa menempuh perjalanan, apalagi kalau rame-rame ya, wah bersemangat, berapi-api, berkobar-kobar. Kalau lagi menempuh perjalanan mobil, mau nyebrang misalnya ke Bali gitu ya. Wah baru naik, nunggu antrian itu kapan ini enggak berangkat-berangkat. Waktu mulai masuk mobil, wah semangatnya besar. Tapi waktu sudah 1 jam misalnya sudah delay, enggak dapat antrian mau tembus ke seberang, ini kapan mulai lemah. Mulai khawatir kadang ini sampai enggak. Kemarin ada pasien saya datang dari Bali naik pesawat hari Jumat. Di mana hari Jumat itu hujan deras baik dari siang dan sore dan menjelang dan mulai banjir terjadi dan disambung hari Sabtu banjirlah lengkap di banyak kota-kota Surabaya, di banyak-banyak jalan Surabaya. Di beberapa jalan ya. Nah, waktu mau turun gimana perjalanan? Saya itu ikut khawatir. Saya kan di rumah ini wah, tapi waktu dia datang gimana pertanyaan saya? Aman di langit. 30 menit muter-muter. Padahal kalau Bali ke Surabaya mungkin 45 menit sudah bisa mendarat, ini plus 30 menit di atas muter-muter karena nunggu hujan reda. Ada kondisi tertentu mulai lemah, tidak berdaya, bahkan seperti rasanya ingin menyerah. Nah kondisi-kondisi ini mungkin menghampiri kehidupan kita. Kalau kita dalam kondisi seperti ini, berarti Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Bahwa kelemahan ini akan berakhir.
Tuhan akan memulihkan. Oke. Sumber kekuatan yang sering diandalkan manusia, kekayaan, harta benda. Wah, kalau ada uang, perjalanan mulus. Ya. Kalau ada kedudukan, kedudukan ini bukan bicara harus jabatan tinggi ya. Oh, saya ini punya keluarga yang duitnya banyak. Wah, ya jadi mungkin tidak punya uang, tapi saya punya akses kepada orang yang punya uang. Wah, rasanya aman, ada kekuatan. Atau ada kalanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Nah, ini yang lagi fenomena di anak-anak muda sekarang ini ya, kekuatan diri sendiri. Jadi sedikit-sedikit self healing. Ada masalah sedikit, sebentar. Saya lagi meditasi, lagi pemulihan kekuatan diri sendiri. Lagi self reward ya. Nanti mau kerja berat. Jadi hari ini saya harus menikmati hidup dulu gitu. Rasanya kekuatan itu dari diri sendiri. Enggak punya uang enggak apa-apa ya. Kayak ada lagu zaman dulu. Nah, hati senang walaupun tak punya uang. Oh gitu ya. Diri sendiri kekuatan. Tapi kenyataannya apa yang terjadi kalau semua itu ternyata tidak cukup? Bagaimana kalau uang kita ternyata nggak bisa menyelesaikan masalah? Nggak cukup duitnya. Ya. Bagaimana jika jabatan tidak bisa memberikan ketenangan? Ternyata yang diharapkan dalam kondisi yang tidak bisa lagi diandalkan. Bagaimana jika kekuatan kita sendiri ternyata tidak mampu untuk menopang diri kita? Karena semua fana, semua terbatas. Dalam kekuatan ini kita perlu kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Iman yang disampaikan minggu lalu, iman kepada Yesus. Kekuatan sejati, Yesus. Hari-hari ini lagi diserang. Yesus itu manusia. Yesus itu bukan Tuhan ya. Yesus itu, hanya sejarah. Saudaraku, bahwa Yesus itu sudah menjadi manusia, mengalami segala penderitaan yang kita alami. Dalam kondisi nggak ada uang pernah? Pernah. Disuruhlah muridnya menangkap ikan, dapat koin ya, belajar. Disampaikan, jadi ada kondisi-kondisi yang pernah dialami, Tuhan juga mengalami. Nah, sekarang kita lebih lanjut. Kita akan belajar dari satu tokoh yang namanya Elia. Dalam waktu yang minggu lalu saya ngobrol sama teman-teman muda, saya pakai video Superbook. Cuman karena kartun kurang kontekstual ya dan lama perjalanannya. Saya persingkat waktu. Ada kondisi di mana Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk melawan raja. Kita buka di 1 Raja-Raja. Satu Raja-Raja 19 itu ya, itu kondisi yang terjadi di situ. Bisa dibaca nanti di rumah, karena kalau nggak dibaca sayang. Ini bagus banget kisahnya. Kisah di mana Nabi Elia melawan Raja Ahab. Nah, kepada Raja Ahab mendirikan satu Baal untuk disembah. Ada nabi-nabinya banyak Bapak Ibu. Nabi-nabinya ada 450 gitu. Kemudian melawan dan Elia yang bawa nama Tuhan cuma satu. Nah, kemudian Tuhan memerintahkan Elia untuk singkat ceritanya ya, datang kepada Raja Ahab menyatakan bahwa tidak akan turun hujan selama 3 tahun lamanya. Singkat cerita kekeringan terjadi, kesusahan terjadi dan muncullah tantangan Elia versus 450 nabinya Baal. Kemudian Nabi Baal suruh bawa lembu ya, suruh bawa hewan untuk dikorbankan, bawa 2 nih, satu di sebelah sana,
doa sama Tuhanmu untuk membakar korban bakaran ini. Dan aku akan berdoa kepada Allah dan yang akan menurunkan api untuk membakar korban bakaran. Singkat cerita mereka sudah berteriak-teriak semalam-malaman ya, udah nyanyi-nyanyi, udah teriak-teriak, bahkan digoda sama Elia, coba kamu teriak lebih keras lagi, mungkin dia lagi tidur, mungkin dia lagi pergi gitu ya. Jadi panggil gitu, mungkin gak dengar kamu. Mereka mulai menyayat-nyayat diri dan mereka kerasukan, sampai mereka kerasukan. Jadi bukan Nabi Baalnya yang hidup, tapi merekanya yang sampai kerasukan. Nah sedang Elia akhirnya membangun mesbah ya dari 12 batu, kemudian ditaruh korban bakaran, disiram air, dibangun parit pinggir-pinggirnya, dikasih air lagi, bayangin lagi kekeringan, terus penyiraman air terjadi. Kira-kira itu dipandang bagaimana oleh masyarakat? Ini betul-betul pemborosan ini ya, bakar. Ternyata air saat itu menjadi hal yang berharga, itu pun menjadi korban bakaran di hadapan Tuhan. Kemudian Elia berdoa dan api dari sorga turun membakar mesbah itu. Melawan 450 Nabi Baal yang tidak menghasilkan apa-apa. Sekalipun kita mungkin hidup kita istilahnya tidak sama dengan dunia, jangan khawatir Bapak Ibu. Asalkan kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita dapat memperoleh kemenangan yang besar. Nah, Nabi Elia adalah nabi yang luar biasa. Ia menyaksikan mujizat Tuhan secara langsung. Elia pun tidak tahu gimana caranya itu terbakar, tapi yang dia tahu ini perintah Tuhan, waktu api membakar habis, gitu ya, sampai habis. Namun, nah seperti yang terjadinya api di Gunung Karmel, namun ketika Ratu Isabel mengancam nyawanya, di sana Elia menjadi takut dan melarikan diri ke padang gurun. Di sana ia merasa sendirian, putus asa, bahkan ingin mati. Itu dicatat di 1 Raja-Raja 19. Saya bacakan, maka mulai dari ayat 1, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan oleh Elia. Jadi Elia setelah api membakar habis korban itu memenggal semua 450 Nabi Baal itu. Saya itu enggak ngebayangin gimana caranya. Kalau dikeroyok secara fisik ini habis ini Elia. Tapi fenomenanya bagaimana ini? Orang Israel masa mau nangkep gini juga? Karena mereka percaya kan awalnya kepada Nabi Baal. Tapi mereka sedang takjub karena Tuhan. Saya membayangkan kemungkinan mereka sedang kerasukan. Memang gak bisa ngapa-ngapain. Dipotong sebagai pernyataan bahwa Tuhan menang atas kuasa kegelapan. Kemudian satu persatu 450. Saya lihat motong ayam di pasar itu ya, ada 5 ayam yang dipotong, itu lama prosesnya. Nah ini manusia ini gak gampang ini. Mungkin film horor yang paling horor dia di Bukit Karmel itu. Nah kemudian setelah diceritakan Ahab ke Isabel, maka ayat 2 Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, ini katakannya, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk di wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi sampai sudah orang yang menyertai dia itu ditinggalkan. Jadi betul-betul dalam kondisi yang berat hidupnya. Ayat 4, cukuplah itu dia. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Mulai ngomong ngelantur. Nah, tapi ayat 5 ini kita lihat. Ayat 5 ya, poin di atas saya terus itu. Ketakutan membuat kita melupakan kuasa Tuhan. Kejadian yang luar biasa kita bisa lupa. Ketakutan bisa membuat iman kita goyah. Nah di ayat 5 dicatat, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah.
ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Wih, enak ya. Disediakan oleh Tuhan. Bangunlah, makanlah. Ayat 6 yang dilakukan oleh Elia. Kemudian ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Jadi dia makan, dia minum, nurut, tidur lagi. Jadi bayangkan kondisinya yang kalau kita sekarang mungkin lihat orang ada tidur gitu ya. Tidur. Jangan tiba-tiba kita bilang, turu aja gitu, kerja, memarahi gitu ya. Sekian lama gak ketemu, pas ketemu geletak gitu. Kok enak ya turu-turu itu loh, koran-koran banyak, cuci piring. Bisa jadi mereka dalam kondisi-kondisi yang ingin mati rasanya. Wis aku gak hidup ya gak apa-apa kok. Aku gak ada di sini juga gak jadi masalah. Ada satu teman ya waktu kita menyambangi salah satu teman yang punya anak, itu dia berkata gini, aku buat apa di sini? Aku nggak ada di sini nggak masalah kok, nggak berpengaruh apa-apa kan? Ya kan nggak masalah kan kalau aku nggak ada di sini kan tetap akan kunjungan ke teman kita yang ulang tahun ini. Saya rangkul ya, kamu berharga di sini ya. Kamu bukan cuman kamu nggak ngapa-ngapain tok, kamu hadir aja itu sudah berharga. Dalam orang kita menghadapi orang yang sedang dalam masalah berat, ada kalanya kita hadir di sampingnya, nggak usah ngomong apa-apa, mungkin rangkulan, mungkin cuman hadir saja tanpa kata-kata, itu sudah cukup. Hadir bagi mereka yang dalam kelemahan. Ya. Tuhan datang memberikan makan minum, kemudian berbaring pula, betul-betul dia lemah. Ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, jadi dikasih waktu untuk tidur, ya, jadi sudah sempat ditinggalkan dulu, menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8, maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari dan 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Bapak Ibu yang terkasih, saat kita takut dan lemah, Tuhan hadir untuk menguatkan kita. Mungkin kita nggak bisa berharap lagi dari manusia, kita nggak bisa berharap dari apa yang kita miliki, apa yang kita lihat. Tapi percayalah bahwa ada Tuhan yang hadir untuk menguatkan kita. Katakan, sentuh dada kita, bilang, ada Tuhan dalam hidupku. Ada Tuhan dalam hidupku. Ada Roh Kudus yang menguasai hidupku. Ada Roh Kudus yang menguasai pikiranku. Saat kita gagal, Yesus memulihkan dan memberikan kita kesempatan yang baru. Ya, dikasih makan. Jadi Bapak Ibu, ya, saudara, kalau engkau sedang lemah, sedang dalam keletihanmu, sedang dalam kesakitanmu, ya, kalau engkau belum bisa berdoa, carilah makan. Makan dulu ya, makan dulu. Jangan merasa aku dalam susah terus memilih untuk tidak makan. Tambah sakit, tambah sorong gitu ya. Ada ini satu sahabat saya di sini, Dani. Satu kali masa mudanya dia, sedang sakit parah, sakit mah yang betul-betul parah. Yang saya lihat sebagai mata waktu itu masih mahasiswa kedokteran ya. Saya lihat ini kalau dibiarkan mati. Ini arahnya ke mati. Karena dia untuk minum air saja sudah tidak bisa. Minum air saja dia nggak bisa. Dia tinggal di kos sendirian. Jadi memang nggak tahu memang dia ingin mati atau bagaimana, saya nggak tahu gitu ya. Tapi info-info saya baru tahu sekarang, ternyata dapat tantangan dari kekasihnya dulu. Kalau kamu untuk dia diet ya. Kalau kamu diet, aku mau balikan sama kamu gitu ya. Akhirnya dia berusaha diet, dia nggak makan ya 24 jam gitu ya. Ternyata dia malah akhirnya sakit mah, hampir mati Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ada satu laki-laki yang datang jemput dia, naik sepeda motor, ayo ikut, dia udah lemes gak kuat. Jadi dia pegangin gini, enggak kamu pegangin, rangkul, pegang tanganku, kita ke gereja. Harusnya ke rumah sakit ya, harusnya ke rumah sakit, tapi datang dibawa ke gereja.
datang ke gereja, apa yang terjadi? Kita masih mau komsel waktu itu. Jadi ada komsel, rayon ya, kalau sekarang rayon, kalau ada yang nggak ikut rayon, jemput gitu ya, tarik gitu ya. Datang, kemudian setelah itu 2 jam berselang, barulah kita mulai makan minum. Makan minum, makan apa aja dimuntah. Minum muntah, dia sudah lemes, sudah pucat, sudah putih dia. Saya pertama kali lihat Dani putih itu kemarin. Nah, di situ, oh nggak bisa ini sudah harusnya rumah sakit. Ada duit masuk rumah sakit. Ya udah, dia mau jawab ya udah nggak bisa. Oke, kita terapi ya, Ibu Gembala punya jurus rahasia ya untuk mengobati sakit mah. Kemudian kita terapi dan pulih, mulai bisa minum. Mulai bisa minum air. Yang awalnya dari nggak bisa sudah bisa minum air. Dan akhirnya mulai makan bubur perlahan. Nah, dalam kondisi yang lemah kita makan. Ini dalam konteks nyata ya, makan dulu. Makan minum. Jawaban Tuhan itu bukan dijamah, dipenuhkan Roh Kudus langsung melangkah jauh. Enggak, makan. Pulihkan fisik ini. Ya makan tapi dalam kondisi lemah ya, terbatas. Kalau udah tengah malam cukup jangan makan. Tadi malam saya mau makan ya sama istri, cukup. Ya, saya taruh, cukup. Ini di depan ini ada mie, saya nggak dimakan rusak. Cukup. Oke, ya. Ada kondisi makan sampai cukup ya. Saya percaya Tuhan sediakan makanan yang cukup untuk Elia, bukan yang berlebihan. Jadi makan ya, makan, jangan kita lemah, kita kondisi lemah, wah aku lagi sakit, makan. Di rumah sakit itu bukan cuma diinfus, dikasih makanan. Jadi yang merasa mulai aku nggak perlu makan, nah ini yang perlu melihat bahwa ayo makan, tapi makan yang betul. Roti bakar yang di sini itu bukan roti bakar Bandung Bapak Ibu ya, yang ada coklatnya gitu ya, begitu banyak, tambah gula, tambah mentega gitu ya. Ini roti bakar aja. Nah, tambah selai gitu ya, separohnya blueberry, separohnya keju gitu. Nah, tapi roti di sini bicara 2 hal. Roti memang secara fisik, tapi yang kedua roti dari sorga. Ya, ada firman Tuhan di situ yang akan memulihkan kekuatan kita, yang akan menguatkan kita menempuh perjalanan yang istilahnya mustahil. Dalam pelayanan gigi ada 1 kali saya gagal dalam pelayanan. Gagalnya bukan di tindakan yang saya lakukan. Pernah juga gagal gitu ya. Tapi kegagalan adalah setelah perawatan saya ada operasi, tindakan yang pasien lakukan membuat luka baru di perawatan dan akhirnya bubuk tulang yang saya taruh di gigi gusi itu supaya dia bisa besar untuk dipasangkan implan itu terkeluarkan semua. Justru gusinya malah rusak dan lain-lain. Saya lihat itu sedih. Kita komunikasi dengan sangat baik dan berdamailah dengan masalah itu. Tapi setelah kejadian itu, walaupun sudah selesai ya, masa lama sudah selesai. Waktu hadir kasus yang lain yang memerlukan perawatan yang sama, saya ngeder Bapak Ibu. Wah ini gagal ya apa? Saya mau taruh lagi bubuk tulang, gagal gimana? Saya punya masalah yang baru. Kemarin sudah masalah, nanti masalah lagi. Ada ketakutan, kekhawatiran, ada kecemasan yang, wah ini nanti gimana? Kalau gagal lagi gimana? Yang dipikirkan adalah kegagalan. Nah, saya enggak tahu kenapa kemarin firman Tuhan tentang kekhawatiran ya. Sekarang menghadapi ketakutan, saya percaya Tuhan sedang mau memulihkan kehidupan kita. Mungkin saya gitu ya, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang di sini sedang dalam kondisi takut gagal. Wah, pacaran lagi nanti gagal lagi apa gitu ya. Menolak untuk kalau mau daftar kuliah nanti ditolak lagi, gimana? Mau skripsi nanti ditolak, dicuekin lagi sama gurunya, bagaimana? Ketemu teman-teman baru nanti ditolak lagi sama teman-teman baru, bagaimana? Mungkin ada ketakutan. Hari ini firman Tuhan ajarkan, ayo kita mau makan makanan yang datangnya dari Tuhan. Kita mau kuatkan diri kita. Kalau iman kita lemah, makan, ya. Makan firman Tuhan. Kalau tubuh kita lemah, makan yang banyak. Bapak Ibu beberapa di sini ada kondisi yang sakit, suaranya serak, makan. Ya. TKTP, tinggi kalori, tinggi protein. Itu akan membantu. Minum susu, makan keju nggak apa-apa. Kalau kondisi batuk, nggak usah takut kurus. Karena pasti kurus, terbakar. Jangan diet kalau lagi sakit. Nah, kemudian kekuatan sejati tidak berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari Yesus yang hidup di dalam kita. Next.
Ini menurut ada satu buku ya, kutipan satu buku Rick Warren menulis di buku Purpose Driven Life. Hidup tanpa tujuan adalah beban, bukan perjalanan. Berapa banyak orang yang memilih untuk berpikir atau sudah memilih untuk berpikir menyelesaikan hidup karena hidup sudah tidak punya tujuan. Wah, aku berantem sama orang tua, kacau. Orang tua aku berantem sama anak, nggak usah hidup lebih panjang ya. Kadang ada muncul kata-kata yang tidak perlu gitu. Karena apa? Kehilangan tujuan. Yang awalnya orang tua dan anak, orang tua punya anak, istilahnya mau menitipkan cita-cita, tapi terjadi konflik, udah selesai saja gitu ya. Karena rasa hidup ini beban. Tapi lewat kisah Elia, Tuhan memberikan tujuan yang baru. Dan Tuhan memberikan tujuan juga dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu pertama ya, Tuhan memahami kehidupan kita. Pertama, ada 5 tujuan dalam buku yang tadi saya sampaikan, yang ditulis oleh pastor senior ini. Pertama, kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Kalau tadi Elia dapat tujuan baru, panggilan dari Tuhan, sehingga dia bisa kuat lagi. Nah, kita juga punya tujuan. Apa tujuan hidup kita? Uang banyak, fana ya, kita udah bahas. Punya anak yang banyak ya, termasuk dalam kedudukan itu ya. Tante Erin di sini paling senior, Tante Femi juga punya keluarga banyak. Tapi tidak semua dapat diandalkan. Kemudian diri sendiri, anak-anak muda ya, mengandalkan kekuatannya, ternyata terbatas. Nah, Tuhan memberikan tujuan dalam kehidupan kita. Pertama adalah kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan, worship. Yang kita lakukan peribadatan tadi, ya pujian Allah bangkit, bersorak. Saya semakin bangkit. Ini firman Tuhan saya siapkan, enggak janjian kemarin sama lagu-lagu yang disiapkan kok Erik. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita punya Tuhan ya. Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan, worship. Kedua, kita diciptakan untuk menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Hidup kita lemah kalau kita seorang diri. Ya. Hidup kita lemah. Nah, Elia yang tadi itu, dia itu melupakan bahwa di kondisi itu ada, kalau mau dibedah ya, dia itu punya 7.000 orang yang setia sama Elia. Di antara bangsa yang jumlahnya begitu besar, yang menyembah Baal, tapi ada 7.000 orang yang setia sama Elia. Itu satu stadion itu. Tapi dia lupa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita itu enggak hidup sendiri, kita hidup menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Tidak ada salahnya, sangat tidak salah ya. Justru kalau kita, besok minggu aku ya hari ini tak tidur dulu gitu ya. Itu yang masalah gitu ya. Datang beribadah itu pilihan yang tepat. Karena kita diciptakan itu menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Kita diciptakan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi kita diciptakan menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Bisa bicara dengan kata lain, kita harus mengecilkan hidup kita, mengecilkan diri kita, memperbesar Kristus dalam kehidupan kita. Memperkecil keinginan kita, keakuan kita, tapi mempercayai Yesus dalam segala hal. Yang keempat, kita diciptakan untuk melayani orang lain. Jadi anak-anak muda di sini, kalau Bapak Ibu di sini sudah saya melihat ya, sangat melayani satu dengan yang lainnya. Yang muda, belajarlah melayani orang lain. Tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, tapi layanilah seorang dengan yang lain. Kayak kemarin ada yang masak gitu ya, itu ada yang motongin bawang, itu melayani, itu bagus, top chair. Ada yang makan, menghabiskan, itu juga, ya kan, bayun sudah dimasak ya, ada masakan, ada makan, tapi nggak dihabiskan, sedih juga kan. Jadi saling melayani, belajarlah melayani, sekalipun tidak dapat pujian, sekalipun tidak dapat reward, tapi tetaplah melayani. Tetaplah mentraktir gitu ya. Kemudian kita diciptakan untuk satu misi. Tuhan memberikan misi kepada Elia. Ada tantangan baru yang Tuhan siapkan kepada Elia. Juga kepada kita. Ya, ada misi yang baru. Kepada Elia, Tuhan mau singkirkan ini loh.
Singkirkan kepercayaan kepada Dewa Baal, kepada percaya kepada Tuhan. Tantangan kita sebagai anak Tuhan, membuat kita semangat hidup adalah Tuhan panggil kita untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita, atau mungkin keluarga kita untuk percaya kepada Yesus. Amanat agung yang Tuhan sampaikan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, ini ada dalam tujuan hidup kita. Baptislah mereka, kemudian ajarkanlah mereka melakukan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Waktu Elia mengalami krisis, ya seperti yang dihadapi oleh banyak orang, dia takut. Nah, kalau orang sudah kehilangan tujuan hidup, dia bisa masuk ke ranah-ranah seperti itu. Jadi kalau engkau mulai hidup gini-gini aja, gitu-gitu aja, ya besok gini lagi. Nah, mungkin sedang kehilangan tujuan hidup. Ayo kita cari tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memulihkan Elia. Tuhan juga memberikan tujuan yang baru. Tuhan akan memberikan kehidupan yang bagi kita umat percaya. Tuhan akan memulihkan diri kita dulu. Nomor satu, kita dipulihkan. Mungkin ya tadi, kita punya pengalaman besar bersama Tuhan. Tapi kondisi kita lemah, ini yang jadi masalah. Bukan berarti kalau worship leader berkobar-kobar berarti hidupnya sangat kuat. Tidak berarti. Bisa saja keimanannya lemah. Ya, tapi saya percaya tidak terjadi di tempat ini. Ya. Di tempat ini, di rumah nanti mungkin. Nah disitulah peperangan terjadi. Jadi kalau kita bersama-sama, ayo kita saling kuatkan satu dengan yang lainnya. Kita semakin menyemangati satu dengan yang lainnya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan keadaan kita. Tuhan tidak... Mari saya coba kita buka di 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 11. Nah, keluarlah dan berdirilah ke atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dan jubahnya. Nah, jadi Tuhan itu mau berbicara. Tuhan akan berbicara itu dalam kondisi-kondisi yang hening. Supaya kita bisa tahu tujuan hidup kita ya. Jadikan semua bangsa, siapa Tuhan yang saya mau layani? Siapa yang saya mau rangkul? Nah, tanya Tuhan. Berbicaralah dengan Tuhan dalam keheningan. Maksudnya apa? Ambil waktu untuk berdoa. Benar self healing, benar self reward, ada benernya. Tujuannya dalam self rewardmu adalah untuk cari tahu isi hati Tuhan. Nah ini saya banyak belajar dari istri saya. Dalam problem yang terjadi gitu ya, dalam keluarga, sedang ya namanya keluarga kan tidak selalu kayak akustikan gitar gitu kan ya. Seringkali heavy metal. Dia, aku mau masuk dulu, dia berdoa. Gitu. Mengambil waktu dalam keheningan, aku mau cari tahu isi hatinya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, biar kita punya waktu-waktu saat tenang ya. Ada waktu-waktu kita self-healing. Self-healing salah satu yang kita biasa lakukan adalah buka WA. Lurus, buka terus. Nanti sudah selesai, buka grup yang lain. Lihat gambar yang lain ya. Nanti sudah selesai, buka orang lain, grup yang lain lagi. Itu enggak ada selesainya. Kalau sudah selesai, buka berita online. Itu panjang. Itu memang bagian dari self-healing. Kalau zaman belum ada HP, pakai koran. Baca itu semua dimakan. Itu bagian dari meditasi gitu ya. Tapi Bapak Ibu, temukan apa yang Tuhan mau dalam saat keheningan kita. Temukan Tuhan, aku baca koran ini untuk apa? Apa yang bisa aku lakukan ya? Aku baca berita ini, apa yang bisa aku lakukan untuk memberkati orang lain? Biar kita dapat
isi hati Tuhan dalam momen-momen keheningan itu. Jadi bukan cuma, oh aku mau self-time, aku mau main game selama-lamanya gitu ya. Nah, cari apa yang Tuhan mau dalam game itu yang bisa engkau lakukan bagi pekerjaan Tuhan. Apakah engkau akan menjangkau jiwa mereka yang di temanmu di game itu, atau bersama-sama teman dengan tim permainan kelompok bermainmu, engkau bisa bawa mereka kepada Tuhan. Itu tujuannya menjadi dapat isi hati Tuhan. Nah, jadi kalau mas-mas di sini tahu ya, salah satu alasan kenapa di Ruko itu ada lengkap game, komputer, ya, ada TV dan lain-lain, itu supaya saya bisa ngobrol sama kalian. Jadi salah satu misi pekerjaan Tuhan yang saya lakukan adalah itu ya. Nah, jadi semangatlah dalam apapun yang Tuhan berikan kepada kalian, cari Tuhan. Ini kemarin Nathan cerita, minggu lalu ya, aku enggak lama lagi di Surabaya. Waktuku mungkin sekitar ada beberapa waktu lagi dia akan ditugaskan di tempat yang bukan di Surabaya. Oh ya, ya memang saya sudah tahu waktu dulu kan pernah ngobrol di awal kan. Nanti berapa tahun kuliah di sini gitu. 3 tahun kok, berarti paling lama 3 tahun. Oh ternyata lebih cepat dari 2 tahun dia akan meninggalkan Surabaya. Roh semangat yang Tuhan taruh dalam hidupmu ya, dalam pengalaman bersama-sama dengan gereja ini, dalam komunitas kita, itu jangan padam begitu engkau di luar. Nah, tetap ambillah waktu, hari Sabtu ini biasanya doa ya, di Ruko gitu. Wah berarti aku harus doa ini, kan sendiri kan, dalam kesendirianmu, dalam keheninganmu, carilah Tuhan ya. Bukan cuma Nathan, tapi sekitarnya juga ya Michael, Dani, Joshua. Cari ya. Lihat ayat 13 di sini. Suaranya bilang apa kepada Elia? Apakah kerjamu di sini hai Elia? Nah, ditanya. Padahal maksudnya Tuhan adalah kondisinya Elia adalah tidur, ya, bangun, tidur gitu ya, tidur-tiduran. Tapi jawabnya Elia apa? Ayat 14. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Dia mulai meruntuhkan mezbahmu, aku sudah menyatakan, tapi tinggal aku sendiri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut ini. Dikatakan, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku sendirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Padahal yang Tuhan tanyakan kenapa, yang di sini tuh loh, kerjamu apa? Tapi jawab Elia mulai ngomong-ngomong, mulai playing victim. Aku ini kayak gini nih lihat, nah, karena papaku gini, mamaku gini, jadi aku kayak gini. Karena istriku kayak gini, aku jadi kayak gini. Karena suamiku kayak gini, aku jadi kayak gini. Karena anak-anakku, aku jadi kayak gini ya. Anak-anak ya, tolong jangan kalian, karena orang tua aja. Jangan playing victim. Playing victim itu merasa jadi korban dalam kondisi yang ada. Tapi yang Tuhan sedang mau di ayat 15, Tuhan kasih tujuan. Pergilah, move on. Pergilah, kembalilah ke jalanmu. Kembali ke jalanmu, bayangkan. Dia sedang ketakutan mau mati di sana, tapi suruh kembali ke jalannya. Kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Jadi bergerak, berhenti mengeluh, berhenti haduh, berhenti ya Tuhan gitu ya. Berhenti semua kata-kata keluhan gitu ya. Berhenti bergumam, tapi mulailah hidup dalam panggilan Tuhan. Cari Tuhan. Bekerja segiat-giatnya seperti semula, melakukan pekerjaan Tuhan. Wah, aku nggak tahu pekerjaan Tuhan, datang ke gereja ya, banyak pekerjaan yang bisa lakukan di sini. Bersih-bersih bisa juga, bantu antar jemput bisa juga, masak-masak bisa juga. Jangan terjebak pada masa lalu, tapi percayalah bahwa Tuhan masih punya rencana untuk masa depan kita. Carilah cara untuk melayani orang sesama, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati, supaya kita tidak terjebak dalam kehidupan kita, tapi bergerak. Kita bisa melihat Tuhan yang hebat. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Tapi bukan cuma kita lihat, tapi Tuhan yang dahsyat ada dalam hidup kita. Membuat hidup kita bertumbuh, membuat hidup kita
bersama-sama komunitas menjadi hidup. Hidup kita menyenangkan Tuhan bersama-sama. Dan juga kita saling melayani satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan, biarlah semangat melayani Tuhan tidak berhenti dalam kehidupan kita. Kita melihat orang lain, ya, orang baru datang mendekat kepada kita. Kita melihat ini kesempatan untuk aku menjadi berkat bagi orang itu. Ini kesempatan untuk aku memberitakan firman bagi orang itu. Saya teringat di masa-masa lampau, dalam pelayanan saya giat sekali. Ya, 5 tahun yang lalu itu setiap ada pasien mulai. Ada kesempatan bersaksi tentang Tuhan. Kemudian 5 tahun yang lalu kuliah sekolah Alkitab, 7 tahun yang lalu. Teologia, semakin bersemangat lagi. Semakin bersemangat. Kemudian dapat tantangan baru, dapat satu proyek dengan pengeluaran yang sangat besar. Yang membuat kita harus yang dulu gampang jajan gitu, sekarang susah mau jajan. Terus yang ketemu pekerjaan, penghasilan, pemasukan supaya bisa tutup tagihan kerja. Jadi fokus kepada memenuhi kebutuhan diri, tidak fokus lagi kepada pemberitaan Injil. Biar hari-hari ini ke depan kita sama-sama ya. Saya pribadi menjadi pergumulan sekitar 2 minggu yang lalu. Oh iya, saya mulai lagi menyaksikan tentang Tuhan. Dalam pekerjaan ngomong tentang kesehatan, tapi ngomong juga tentang Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama di bidang kita masing-masing, bukan cuma kita melakukan yang terbaik, tapi kita mau memberitakan keselamatan. Misi pekerjaan Tuhan jangan berhenti di pikiran kita, tapi lewat perkataan kita. Orang-orang di sekitar kita berdoa, ya. Teman-teman yang lagi berpuasa, yang giat, cari Tuhan lebih dalam. Kalau Tuhan izinkan, mereka akan mengenal Yesus dalam setiap apa yang mereka sedang lakukan. Setiap keimanan yang sedang dilakukan, mereka bisa saja mengenal Yesus. Seperti kesaksiannya Mala, ya, Mala pernah saksikan. Yesus yang memperjumpakan dirinya sendiri kepada Mala. Sehingga dia berani sebagai seorang keluarga ya dari tanah Jombang secara komunitas besar, tanah muslim. Yang radikal lagi, dia bisa iman kepada Tuhan Yesus. Dia cerita, aku sampai rumah itu pakai hijabku. Tapi ya cuman pakaian aja untuk menjaga kondisi semua aman-aman, tapi imannya kuat dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan akan datang kepada setiap kondisi kehidupan mereka yang kita misikan. Jadi jangan berhenti bersaksi tentang Tuhan. Jangan berhenti menyaksikan kebaikan Tuhan. Jangan berhenti dengan kelemahan kita, dengan kesakitan kita, dengan kejenuhan kita. Jangan berhenti untuk melakukan misi pekerjaan Tuhan, karena Tuhan sedang siapkan masa depan yang indah bagi setiap kita. Puji Tuhan, tidak bergantung berapa usia kita, siapapun kita tetap menyaksikan. Ya. Benar ya Dani ya, Tante Erin sebagai wujud nyata bagi Dani, tiap kali antar pulang pasti menyaksikan firman Tuhan. Gak berhenti, puji Tuhan, terus no Tante, jangan menyerah. Walaupun tetap ketuannya kebal, tetap beritakan firman Tuhan. Ya, kita semua bayangkan kalau kita semua bersama-sama seperti Tante Erin ya, giat memberitakan firman Tuhan, kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan, kehidupan kita semakin diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan menolong, Tuhan yang setia yang akan menyertai memulihkan kehidupan kita. Dapat kekuatan dari Tuhan Yesus. Amin. Jangan lemah, ya bukan kita bilang jangan lemah. Baik, makan. Sudah kuat, ayo terima kekuatan dari Yesus. Amin. Firman Tuhan telah selesai, nanti kita akan makan-makan. Ya. Puji Tuhan, Tuhan akan pulihkan segala sesuatu. Tuhan, jamalah setiap kami. Kami tidak mau terjebak di masa lalu. Kami tidak mau terjebak dalam segala permasalahan kami. Dalam kegagalan kami. Kami percaya bahwa Tuhan masih punya rencana yang besar untuk setiap kita. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia. Tunjukkan kami cara Tuhan. Ajari kami untuk tetap dapat melayani. Untuk tetap dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami tahu Engkau akan memulihkan kami. Dan saat ini waktunya untuk Tuhan memulihkan jemaat Tuhan. Bukan kebetulan kalau dari minggu lalu firman Tuhan menyatakan hal yang serupa.
Tuhan mau pulihkan keadaan kita. Tuhan mau pulihkan kondisi kita. Bila engkau melihat tembok di depanmu, percayalah bahwa Tuhan sanggup membukakan pintu dan tidak ada yang dapat menutupnya. Buka hatimu buat Tuhan. Buang segala kebanggaanmu. Buang segala dosa dan masa lalumu. Ambillah Yesus. Ambillah Yesus menjadi tujuan dalam hidupmu. Menjadi dasar kekuatan untuk kau melangkah lebih jauh lagi. Berfirmanlah lebih lagi bagi kami, ya Roh Kudus. Dalam hari-hari kami, pulihkan kondisi kami. Kuatkan kami yang lemah. Sembuhkan kami yang sakit. Berikan kami harapan bagi kami yang mulai putus asa. Tuhan, jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan umat-Mu ya Bapa. Pulihkan setiap tujuan dan gambar diri masing-masing kami. Di saat kami mulai melupakan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Hadirlah, nyatakan diri-Mu dan kami akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Yang akan mengubahkan kehidupan kami. Dan kami akan mengikuti Yesus senantiasa sampai kepada kesudahannya. Terima kasih Bapa. Ini kesetiaan kami dalam Engkau Tuhan. Berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, umat yang pemenang lebih dari pemenang. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Haleluya, Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bersama-sama. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja.